Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu hubungan dengan Kapolri, dan nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Pengamat militer Koni Bakri akhirnya muncul dengan dokumen Rusia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adidarmo. Serah terima dokumen itu diunggah melalui Instagram resmi Koni. Dalam penjelasannya, dia menyebutkan ada 37 dokumen yang diserahkan. Seluruh dokumen itu juga sudah tercap notaris. Selain dokumen berbentuk kertas, Koni juga menyerahkan sebuah flash disk yang berisi video. Ada nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Itu aja, korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada notaris juga. Nah, kemudian coba guys, lihat ini guys. Makin hari makin bingung. Kenapa sih oposisi di negeri kita ini makin gak berkualitas? Kenapa malah ikut-ikutan? Kayak gak ada aja persoalan di negeri ini yang lebih urgent dari ini. Sebenarnya ketika orang ini lulusan UGM ini tahu kalau Pak Jokowi ini lulusan UGM juga. Tapi mereka ini diam ya. Sebenarnya mereka bertiga ini tahu kalau Pak Jokowi ini kuliah di UGM ya. Tapi mereka bertiga ini diam seolah-olah mengiyakan para pendemo ini. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, bahwa ijazah tersebut asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang tiba-tiba saja muncul dan terkesan mengagetkan, yaitu si Koni ya, yang selama ini kita tahu bersama menyimpan dokumen rahasia yang dititipkan oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura. Tiba-tiba saja muncul ke permukaan ya, nggak tahu kenapa, nggak ada hujan dan juga nggak ada angin. Koni tiba-tiba menyerahkan dokumen yang sudah lama dititipkan kepadanya itu ke wakil sekjen partai terbesar di Indonesia. Apakah Koni ketakutan? Hahaha. Saya tidak tahu ya, yang jelas hingga kini Kebo sedang hangat-hangatnya menuduh ijazah Jokowi palsu ya, walaupun ada juga kader elit Kebo yang membantahnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu hubungan dengan Kapolri, dan nomor 7, bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Pengamat militer Koni Bakri akhirnya muncul dengan dokumen Rusia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen itu diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adidarmo. Serah terima dokumen itu diunggah melalui Instagram resmi Koni. Dalam penjelasannya, dia menyebutkan ada 37 dokumen yang diserahkan. Seluruh dokumen itu juga sudah tercap notaris. Selain dokumen berbentuk kertas, Koni juga menyerahkan sebuah flash disk yang berisi video. Ya, barusan kita saksikan bareng-bareng proses penyerahan dokumen yang diberi tanda kutip oleh netizen dokumen Rusia gitu. Keren, seolah-olah dokumen milik Rusia, padahal milik Sekjen Moncong Kura-Kura yang disimpan di Rusia. Nggak tahu juga, katanya dokumennya seabrek, tapi cuma segitu aja ya. Tapi yang menarik adalah ya, yang menyerahkan ya si Koninya sendiri. Kenapa kok tiba-tiba menyerahkan? Aduh.
Banyak nih yang tanya tentang terong gitu. Emang apaan? Hahaha. Lanjut. Serah terima resmi dokumen Rusia titipan Sekjen PDIP kepada Wasekjen DPP PDIP berani pulang gatrong ini ke Indonesia. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16, itu hubungan dengan Kapolri, dan nomor 7, bagaimana PDIP membubarkan dari hancur. Nah, itu aja, karena aktivitas yang berbeda jalankan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tantangan notaris juga. Nah, kemudian, selain dokumen itu, saya berikan video. Dan ini, video ini, saya harus jelaskan dulu kepada jika soalnya bentuknya apa? Bentuk ini. Basis. Tidak ada ini semua, saya ada bedanya nama satu, tidak boleh saya adakan, dan lain-lain akan mengkopi. Nah, kalau kita akan saya jelaskan sekarang tadi. Tadi saya bagaimana saya punya akses. Kedua, ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pengen dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Nah tadi ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, ya kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangnya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada di sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi kalau sampaikan kepada Sekjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan, saya ada di sini. Jadi di luar ini. Mbak, sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Iya. Serah terima resmi dokumen Rusia titipan Sekjen partai terbesar di Indonesia kepada Wakil Sekjen partai terbesar di Indonesia. Berani pulang nggak terong ini ke Indonesia? Hahaha. Lah, emang serah terima ini dilakukan di mana ya? Di Indonesia apakah di Rusia gitu loh. Dan yang menarik menurut saya adalah pernyataan si Koni tadi yang mengagetkan, katanya ada agenda nomor 7 katanya ya, kalau nggak salah tadi, yang katanya itu akan membubarkan partai terbesar di Indonesia ya. Ngapain kaget gitu loh. Kalau memang partai di Indonesia ini serasa tidak memiliki manfaat sama sekali bagi bangsa dan negara, justru menjadi ya semacam tanda kutip itu menjadi sampah begitu ya, justru merusak, suka mengadu domba, memainkan anggaran dan lain sebagainya. Apa salahnya jika izin partai tersebut di Kemenkumham itu ditinjau kembali ya, mungkin seperti itulah lebih halus bahasanya ya. Menurut saya nggak ada masalah ya kan, nanti pasti akan muncul lagi partai-partai baru yang lebih relevan. Lanjut. Kalian pastinya tahu ya, ketiga orang ini, Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan ya. Ketiga orang ini adalah lulusan UGM dan sekarang ini sedang ramai, banyak sekali serangan-serangan terhadap Pak Jokowi atau fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi ini menggunakan atau memakai ijazah palsu ya. Sebenarnya ketiga orang ini lulusan UGM ini tahu kalau Pak Jokowi ini lulusan UGM juga, tapi mereka ini diam ya. Sebenarnya mereka bertiga ini tahu kalau Pak Jokowi ini kuliah di UGM ya. Tapi mereka bertiga ini diam seolah-olah mengiyakan para pendemo ini ya. Salah satu contohnya ya, Anies Baswedan. Ketika ada serangan terhadap Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan ini ya dengan sombongnya memajang foto dia ketika di wisuda ya. Seolah-olah Pak Anies ini ingin mengatakan, nih saya kuliah di UGM, ijazah saya asli loh ya. Pak Anies ini sebenarnya sedang mengompori para ternaknya agar terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Ya, tujuan Anies itu seperti itu. Dan yang kedua, Pak Mahfud ya. Yang Pak Mahfud ini juga tahu kalau Pak Jokowi sebenarnya kuliah di UGM dan lulus ya. Tapi Pak Mahfud ini mengatakan ya, malah mengatakan wajar
kalau masyarakat ini ingin tahu ya, ingin tahu ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu, seharusnya Anda itu menjelaskan secara gamblang. Kalau Pak Jokowi ini kuliah di UGM, tapi Anda malah mengatakan seperti itu ya, seolah-olah Anda ini Pak Mahfud ya ingin mengatakan ya kalau Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Makanya Anda Pak Mahfud tidak menjelaskan secara gamblang atau mengklarifikasi semuanya. Dan yang ketiga, Ganjar ini adalah ketua Gagama ya, keluarga alumni Gajah Mada ya, dan Ganjar sendiri yang memberikan kartu alumni kepada Pak Jokowi secara langsung, dan di situ disaksikan oleh Mbak Puan Maharani dan Pak Luhut ya. Ya, Pak Ganjar sendiri loh yang menyerahkan kartu itu kepada Pak Jokowi. Tapi mereka itu bertiga semuanya diam. Betapa jahatnya ya mereka bertiga ini mendiamkan ketika ada serangan-serangan terhadap Pak Jokowi. Tapi ingat ya, selama 10 tahun ya, kalian yang memfitnah Pak Jokowi ya, dengan fitnahan yang macam-macam, ijazah palsu, anak PKI, dan pokoknya macam-macam, keturunan Cina, apalah. Tapi adakah satu saja ya fitnahan kalian yang menjatuhkan, yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi? Tidak ada ya. Satu pun fitnahan kalian tidak ada yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi selama 10 tahun ini ya. Karena Pak Jokowi ini apa? Kenapa Pak Jokowi ini ketika diserang, difitnah dengan fitnahan yang macam-macam, satu kali pun tidak ada fitnahan itu yang menjatuhkan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ini di-backingi langsung dari atas ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemilik alam semesta ini ya. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah memenangkan ya ketika kalian menyerang Pak Jokowi. Ingat itu. Ya, ini yang memang ya, apa namanya itu, mengagetkan gitu ya. Dan ini sudah berbeda teman-teman ya pembahasannya dengan 2 video sebelumnya yang berhubungan dengan KONI yang mengembalikan apa namanya itu, dokumen Rusia yang dititipkan kepadanya kepada wakil sekjen ya. Video yang barusan kita saksikan ini adalah 3 orang ya. Di situ ada Pak Uban, kemudian ada Profesor Semaput ya, dan juga ada Abah ya, Abah Wan Aibon ya, yang dianggap oleh netizen itu bungkam atau bahkan justru menuduh Jokowi ini dalam tanda kutip ya, ijazahnya itu Spanyol gitu ya. Apa bang ijazah Spanyol itu? Separuh nyolong. Padahal mereka sebetulnya tahu gitu loh bahwa Jokowi itu ya lulusan UGM gitu loh. Karena mereka nggak pernah berkoar-koar selama ini ketika mereka mendapatkan ya posisi yang bagus ya di saat Jokowi menjabat. Tapi ya efek kalah pilpres jadinya macam kayak gitu, macam kayak mabok lem Aibon ya. Lanjut. Coba guys, lihat ini guys. Makin hari makin bingung. Kenapa sih oposisi di negeri kita ini makin gak berkualitas? Kenapa malah ikut-ikutan? Kayak gak ada aja persoalan di negeri ini yang lebih urgent dari ini. Contohnya aja pengesahan RUU perampasan aset atau hukuman mati bagi para koruptor. Kan banyak tuh kader PDIP di DPR, termasuk Ibu Puan Maharani. Ayo dong sahin RUU perampasan aset, biar rakyat lebih tenang, bukan malah ngurusin ijazah. Aduh. Dulu kan akur, sekarang kok malah menjatuhkan. Apa karena Pak Jokowi tidak di PDIP lagi ya? Komen guys di bawah. Ya, saya sependapat teman-teman ya, bahwa ada hal sebetulnya yang lebih krusial dan perlu dibahas ya ketimbang meminta atau menantang Jokowi agar menunjukkan ijazahnya ke publik gitu. Ya ngapain gitu loh, mending kalian itu mendorong RUU perampasan aset koruptor gitu loh. Takut ya. Ya nggak mungkin lah bang, ya kan, apa namanya, mereka mendorong RUU perampasan aset koruptor. Kenapa? Ya karena nanti yang akan menjadi objek yang dirampas ya kan, adalah harta mereka sendiri. Waduh, lanjut.
Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, ya. Nah, ya teman-teman ya, seperti yang saya singgung pada opening tadi, jadi dalam tubuh partai terbesar di Indonesia ini ada faksi-faksi gitu ya, ada friksi-friksi gitulah. Antara orang yang ini berhubungan dengan tuduhan ijazah palsu ya, ada beberapa orang yang menganggap ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu ya, dan ada orang ya, dan juga kader elit nggak kalah elitnya dengan yang menuduh gitu. Itu beranggapan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli gitu loh. Iya kan? Ya iyalah, sekarang begini loh. Kalian ini kan bagian dari partai terbesar di Indonesia. Sementara partai terbesar di Indonesia ini adalah partai yang sudah 20 tahun lebih. Bayangin loh, 20 tahun lebih itu mendukung ya, mendukung Jokowi lah gitu ya, mengusung dan mendukung Jokowi gitu loh. Lah ngapain aja selama ini kalian 20 tahun lebih kok baru sekarang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Selama ini kalian ngapain? Tidur. Jadi saya sependapat dengan Arya Bima bahwa ijazah Jokowi itu asli. Lanjut. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, bahwa ijazah tersebut asli. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima ya, salah satu lagi-lagi kader PDI Perjuangan yang pasang badan untuk seorang Pak Jokowi. Ini nggak tahu tanda-tanda apa ini ya. Makin kesini banyak sekali ya kader-kader PDI Perjuangan yang ya tiba-tiba speak up dan disitu membela seorang Bapak Jokowi. Ada apa ini PDI Perjuangan ya? Saya melihat ada suatu kelemahan sistem yang ada di dalam PDI Perjuangan. Lama kelamaan kader-kader terbaik PDI Perjuangan ini dengan sendirinya mereka akan pergi. Tidak solid seperti dulu. PDI Perjuangan seperti bukan tempat yang nyaman untuk kader PDI Perjuangan. Dan banyak kok ya kader-kader PDI Perjuangan yang saat-saat ini benar-benar berani speak up. Bahkan sebagian atau bagian banyak dari orang-orang dari kader tersebut ya sudah keluar ataupun dipecat dikarenakan membela seorang Jokowi. Ada apa katanya Mas Prahen Wijaya ya, kan akhir-akhir ini tiba-tiba tidak sedikit anggota partai terbesar di Indonesia, bahkan kader elit lah begitu ya, yang tiba-tiba itu mendukung Pak Jokowi ya, yang selama ini itu tutup mulut lah begitu. Ya mungkin ini menyusul pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ya, karena memang semakin kesini memang semakin sedikit ya kader elit partai terbesar di Indonesia itu yang berspeak up menyerang Jokowi ya, termasuk pemerintahan. Saya ngerasa semuanya pada tiarap ya, kecuali ya memang spesialis nyinyir itu kan, saya nggak ngerti itu sebetulnya mereka itu berdiri di pihak siapa gitu ya, apakah memang mereka di pihak Mbak Puan ataukah di pihak Sekjen Moncong Kura-Kura yang memang sangat sporadis dalam memfitnah Jokowi. Ya intinya seperti itu. Lanjut.
Bolo, iki lho Bolo, ada Viti masuk neng berandaku dari salah satu ketua DPP PDI Perjuangan Bolo. Ini terkait ijazahnya Pak Jokowi Bolo. Rungokke gatekke ya. Pak Jokowi ini jadi kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya, saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah dan Tinggi, ya, serta Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Lah kudune PDI Perjuangan ki ngene iki. Masalah ijazah Pak Jokowi yang paling tepat ya statement yang disampaikan Pak Arya Bima ini. Ini kan beliau itu juga tokoh dari Solo. Jadi insya Allah paham dan mengerti. Kalau Arya Bima, Bambang Pacul, insya Allah membawa kepada kedamaian, clear, golek titik temu, mencari solusi, dan yonalar. Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memang mestinya keluar statement-statement itu ya dari ini. Masing-masing yang membidangi. Ini kan ada Pak Arya Bima, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Jarod. Jadi clear, tidak semuanya di sekretaris kaya upyak-upyukan kaya ngono kae. Kadang ngrungokke wingi kaya sapa si Hasto, si Deddy Sitorus. Maksudnya iki arep jelaske tapi malah bikin ruwet bagi kita kaya aku. Masyarakat kecil ngene iki kadang ngrungokne iki piye karepe. Nek ngene iki kan cetha. Nah, karena PDI Perjuangan itu partai besar. Jadi statement yang disampaikan kalau berbobot dan rasional atau bisa dicerna, enak, partainya besar, bisa diterima masyarakat kecil. Jadi klop. Tapi kalau nggak upyak-upyuk marai bikin apa yang ruwet tok. Nah, tapi ujung-ujungnya mapletis karo titip lebih elegan lagi, klop lagi, jos lagi. Kalau Bu Mega undur diri karena sepuh, beri kesempatan yang muda. Ngeman Mbak Puan, kalau sampai 10 usianya iki wis 50-an, belum dikai kesempatan jadi ketua. Apa nunggu umur swidak? Zamane wis kayak gini kok. Wis lah diaturi Bu Mega itu. Istirahat, ngasih support, kesempatan yang mudah. Jangan khawatir negara ini akan bubrah, negara ora gur dicekel kok 1 orang kok. Wis to andelo. Wis to. Yakin ae. Wis layak ini yang kader-kader ini untuk tampil. Iki pendapatku sebagai warga loh ya. Pendapatku sebagai rakyat kecil terhadap partai, karena bagaimanapun partai itu adalah bagian dari soko guru demokrasi ini. Kalau sampai ini rapuh kan ya semuanya ngeman toh. Gimana Bolo komennya? Saya tunggu ya. Oke, semangat, mantap. Gimana menurut teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Bolo barusan ya? Ketika mengomentari pernyataan Arya Bima ya. Tadi di bagian tengah saya sedikit mendengar bahwa katanya Pak Bolo kalau Arya Bima, Bambang Pacul itu akan membawa kedamaian karena mereka memang ya berasal dari Jawa Tengah ya. Mungkin mereka juga tahu siapa itu Pak Jokowi sejak dulu gitu ya. Jadi
Ya tidak seperti kader elit partai terbesar di Indonesia yang berasal dari daerah lain ya, dan juga terafiliasi dengan faksi yang lain, mungkin faksinya si Sekjen Moncong Kura-Kura yang selalu menuduh ijazahnya Jokowi palsu, ya kan? Yang selalu bikin gaduh gitu loh. Tetapi kalau ya si Bambang Pacul, Arya Bima, nah menurut Pak Bolo ini akan membawa kedamaian katanya gitu. Nah menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya sih ya menganggapnya walaupun dia sekarang membela Pak Jokowi, kalau memang ada track record salah ya harus diproses. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian gitu ya? Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia yang menyatakan ijazah Jokowi asli ya. Tidak seperti kader-kader yang lain yang justru meragukan dan bahkan akhir-akhir ini meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Saya nggak ngerti gimana partai yang sudah mendukung Jokowi selama 20 tahun lebih itu kini baru meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli. Selama ini kalian kemana aja? Tidur. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.